saya mendapatkan amanah ya dari Bu Meli untuk workshop Aku Ibu Bijak itu untuk menyampaikan praktek tidak menghakimi dan pengendalian emosi diri dalam mindful parenting MK begitu. Tadi kita sudah mendengarkan bersama ya, sudah mengikuti apa yang disampaikan Bu Meli. Bu Meli menyampaikan secara menyeluruh itu ya sebagai konsep dasarnya mindful parenting. Kemudian beliau juga menyampaikan prakteknya untuk yang dimensi 1 dan dimensi 4. Dimensi 1 adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan bicara dengan empati, dan yang keempat adalah adil dan bijaksana. Nah, kali ini saya dapat untuk yang dimensi 2 dan dimensi 3. Baiklah, sebelum lanjut pada materi inti, saya ingin memperkenalkan diri ya. Silahkan Mbak Rizky next. Ya, Ayah Bunda. Jadi saya ibu dari 2 anak dan saya sudah punya 3 cucu ya. Saya lansia. Umur saya sudah 62 tahun ya. Saya pensiunan. Nah, di sini tentunya gaya saya dalam menjelaskan berbeda begitu ya. Karena memang ya sudah lansia dan saya sering dipanggil sama teman-teman di yayasan maupun di komunitas MK itu Yangti gitu. Yangti Yusri gitu ya. Nah, profil saya gitu untuk kali ini kan saya memberikan materi di dimensi 2 dan dimensi 3 ya. Tidak menghakimi dan pengendalian emosi diri. Nah, kebetulan saya selaku terkait dengan materi ini, saya juga sebagai duta kesehatan mental di Dandia Care Center untuk materi-materi anger management ini terkait dengan pengendalian emosi dan membasuh luka pengasuhan itu sangat terkait dengan tidak menghakimi ya. Jadi ini. Kemudian saya juga praktisi talent mapping-nya Abah Rama. Kemudian praktisi mindful parenting. Secara umum mindful parenting, tapi secara khusus saya juga dari praktek-prakteknya mindful parenting Bu Meli itu supaya saya lebih bisa menghayati dalam praktek yang juga bernilai ibadah, maka saya dan teman-teman kami bertiga menyusun buku Mindful Parenting Islami, sehingga saya memberanikan diri di sini juga sebagai praktisi Mindful Parenting Islami. Kemudian basic saya ya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan parenting ini juga dari Master Practitioner Neurolinguistic Programming NLP. Kemudian juga pada waktu saya bekerja dan sampai sekarang masih ada ya sedikit-sedikit lah dari kantor itu, saya masih sering dipanggil sebagai konsultan knowledge management dan safety culture improvement. Dan sekarang ini saya sebagai Ketua Yayasan Karakter Healing Indonesia, di mana pada hari ini ya kami bekerja sama dengan YAIC gitu untuk menyelenggarakan workshop Aku Ibu Bijak. Nah, untuk mendukung profil saya ya, itu punya buku. Kalau waktu bekerja buku saya Safety Culture Improvement ya, karena saya engineer gitu. Kemudian saya bekerja di teknis yang keselamatannya tinggi ya di nuclear oriented gitu. Kemudian buku Mindful Parenting Islami kami juga menulis buku itu. Terus untuk terkait dengan tidak menghakimi, saya bersama teman-teman dari Dandia Care Center menyusun buku antologi ya untuk membasuh luka pengasuhan. Itu judulnya adalah Trip to Forgive. Dan kemudian untuk anger management kami juga menyusun buku Anger Management for Life. Ya, jadi inilah apa namanya profil saya. Dengan profil dan pengalaman saya dalam bidang ini, maka saya menerima amanah untuk menjelaskan dimensi
2 dan demensi 3. Next, Mbak Rizky. Nah, ayah bunda ya, tadi kan Bu Meli sudah menjelaskan ini. Ayah bunda saya kira sudah masuk ke ubun-ubun begitu ya. Bu Meli kan menjelaskannya sangat-sangat mudah untuk diterima dan mudah untuk diingat. Memang mindful parenting itu sangat praktis begitu ya, itu mudah diingat begitu. Nah, ini pola asuh berkesadaran, yaitu kami sebagai orang tua selalu diingatkan. Jadi sadar itu adalah eling gitu ya. Kalau saya sebagai orang Jawa, saya itu orang Jogja gitu. Itu selalu ya, orang-orang tua kita zaman dulu itu kan selalu nak lali ya eling lan waspodo gitu ya. Nah, itu sebetulnya sangat terkait dengan mindful parenting Nusantara gitu ya, yaitu selalu mengingatkan kita untuk selalu eling. Nah, ini sebagai chip karakter kebaikan dalam keluarga begitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Kalau Bu Meli mengatakan apapun masalahnya mindful parenting solusinya gitu ya. Karena ini adalah secara integral dan saya mencoba berbagai macam masalah begitu saya coba untuk selesaikan dengan MP ini memang sangat nyaman dan sangat praktis dan sangat mudah diingat. Pada kesempatan ini ya ayah bunda kami akan memfokuskan gitu ya penjelasan kami itu nanti untuk pilarnya itu adalah pilar balita dan anak gitu ya. Itu karena kemarin itu kami berpikirnya itu peserta-pesertanya dari YG ini akan dari ayah bunda dari para ibu yang mempunyai anak balita. Sehingga kami oke, kalau gitu kita ininya balita. Kemudian kemarin saya tanya lagi ke Mbak Atika, Mbak Atika gimana ini pesertanya? Saya lihat loh ini kok pesertanya udah banyak yang senior gitu ya. Dan Bu Atika mengatakan Bu ini para kader. Wah saya bilang alhamdulillah gitu ya. Kalau para kader itu tentunya akan mempunyai perhatian yang lebih karena beliau nanti kan akan meneruskan begitu ya kepada masyarakat di lingkungannya begitu. Dan beliau adalah role model, jadi model panutan bagi masyarakat begitu ya. Jadi kami lebih senang begitu ya dengan peserta yang disampaikan oleh YG itu ya, bagus sekali. Ya, terus kemudian saya dimensinya dimensi 2 dan dimensi 3 ya. Yang tadi sudah dikatakan kita ya tidak menghakimi dan ini ya pengendalian emosi diri. Next, Mbak Rizky. Saya tadi bilang karena ada acara dengan cucu, jadi nggak terlalu mengikuti sekali ya penjelasannya Bu Mary. Tapi saya kira ini konsep dasar yang mestinya tadi beliau juga sudah menjelaskan. Saya overview, ya. Tidak menghakimi dalam mindful parenting itu yang penting apa sih gitu, yang menjadi inti dasarnya. Ya. Yang pertama adalah orang tua itu tidak memaksakan kehendak yang membebani anak itu. Ya, jadi tidak memaksakan kehendak itu apa saja ya banyak sekali begitu ya. Memaksakan makan harus habis begitu ya. Kemudian memaksakan anak untuk belajar matematik gitu ya. Memaksakan anak untuk memilih jurusan yang disukai orang tua gitu ya. Kemudian memaksa anak untuk menikah gitu ya, harus dengan ini, harus dengan kriteria ini begitu ya. Memaksakan anak untuk memilih pekerjaan yang baik itu adalah ini gitu ya. Nah, ini adalah menjadi beban bagi anak. Padahal kan sebetulnya anak itu kan di sini ya, orang tua harus menerima anak itu apa adanya. Ya, kita juga diajarkan ya, dari agama apapun juga itu kan diajarkan bahwa anak itu lahir itu sudah membawa fitrahnya masing-masing. Tugas kita sebagai orang tua itu adalah mengawal ya
agar supaya jalan hidup anak kita itu selaras dengan fitrahnya, sehingga dia akan menjalaninya itu dengan senang, begitu ya, dengan enjoy. Dan karena dia senang, dan dia nanti hasilnya akan sangat bagus, begitu ya. Sampai-sampai ya, sekarang itu kan dibuat program sekolah menyenangkan, gitu. Ya, sekolah menyenangkan itu adalah sekolah yang memang itu menjadi keinginan dari anak-anak kita. Gitu. Jadi sekolah menyenangkan itu bukan sekolah yang dipaksa-paksa. Jadi baik sekali ya, Kemendikbud yang sekarang itu menerapkan konsep dimensi 2 ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak menghakimi, buat sekolah yang menyenangkan. Orang tua juga harus menyesuaikan. Buat anak itu semua yang dilakukan itu adalah menyenangkan. Dan orang tua harus mengawal dengan segala kreativitas dan kemampuan dan pengalamannya. Nah, kemudian mereka bukanlah kita semasa kecil, gitu ya. Nah, ini dielingkan. Ya. Mereka bukanlah kita semasa kecil ya. Masa kecil dulu kan orang tua kita zaman dulu ya. Misalnya nggak mau makan, kemudian kalau saya dulu ya juga begitu, Bu. Nggak mau makan gitu dimarahin gitu, lalu nggak mau lagi makan dicekotin gitu ya. Karena zaman dulu ya, kita kan harap maklum. Orang tua zaman dulu itu bukan tidak sayang, tetapi karena beliau itu kan tidak tahu gitu ya. Bagaimana mengasuh anak yang baik. Mengasuh anak yang tidak membuat dia itu luka batin gitu. Itu ya nggak mudah. Mikirnya kan cuma zaman dulu itu ya, kalau saya berbuat seperti ini, anak saya akan mau makan. Cuman kayak gitu. Tapi dia tidak berpikir dampak-dampak gitu yang bisa gitu ya, terjadi pada anak-anak. Itu. Orang tua tidak menghakimi diri sendiri gitu ya. Ini juga kalau terjadi apa-apa dengan anak kita gitu karena kesalahan kita gitu ya. Ya janganlah kita menghakimi diri sehingga kita depresi gitu ya. Misalnya anak stunting gitu ya. Stunting terus kemudian sakit gitu ya. Kemudian sampai harus dirawat, kemudian tidak tertolong gitu ya. Ya kalau memang orang tua sudah berusaha dan tidak usah perlu harus menghakimi diri sendiri. Tapi itu semua untuk introspeksi dan melangkah ke depan untuk menjadi lebih baik untuk anak-anak yang lain. Nah, orang tua menjadi role model dalam membuat kesepakatan bersama. Gitu ya. Nah, ini tadi contohnya dari Bu Meli pasti banyak. Karena Bu Meli ini hebatnya di sini nih, pakai role model ini. Iya, salah satunya yang paling mudah gitu ya, ayah bunda ya, itu adalah kita mengajak anak-anak kita untuk makan bersama dan bagaimana cara makannya, suka segala macam masakan. Kemudian kita memberi penjelasan masakan ini membuat misalnya telur itu membuat otak kita itu lebih menjadikan kita lebih pinter begitunya itu perlu dijelaskan ya. Jadi sebagai role model. Setiap pagi makan telur supaya apa? Ayo supaya pinter. Nah, hal-hal seperti itulah sangat diperlukan ya. Jadi kemudian kesepakatan bersama itu ya. Itu ya oleh orang tua. Next, Mbak Rizky. Nah, tidak menghakimi dalam pengasuhan anak. Kenapa ini penting gitu ya, ayah bunda ya? Kenapa ini penting? Karena menghakimi anak itu dapat berpengaruh negatif pada kesehatan mental anak. Ya, itu pasti. Anak tidak mau makan, kemudian dimarahin, gitu ya. Kemudian orang tua melakukan kekerasan, gitu. Itu karena anaknya nggak mau makan, ya trauma, lebih nggak mau makan lagi, gitu kan. Kemudian rasa percaya dirinya itu rendah, gitu ya. Kemudian ini juga akan mempengaruhi kepribadian, gitu ya, kepribadian anak itu.
untuk kedepannya, gitu. Karena sering dimarahi, merasa saya ini kok kayaknya kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga untuk kedepannya dia juga akan sulit untuk memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Kesehatan fisik ya Bapak Ibu. Kalau ayah bunda tahulah, kalau kesehatan fisik ya kalau anak kita bullying gitu kan, kita lakukan kekerasan terhadap anak kita ya dampaknya apa? Itu pastilah itu kesakitan, asma. Salah satu dampak gitu ya. Anak sering dimarahin, sering dibully, sering dihakimi. Anak itu akan sakit asma. Kalau anaknya ayah bunda itu ada sakit asma, itu artinya anaknya tuh kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang, lebih banyak dimarahin daripada diberikan kasih sayang. Tidak menghakimin ini ya, ayah bunda, ini termasuk apa yang kita lakukan ya, menghakimi anak itu akan berdampak pada luka pengasuhan atau inner child. Ya, inner child itu yang paling sering yang terkait dengan anak kita yang tidak mau makan. Itu adalah parent way. Ya, memaksa anak untuk makan. Dampaknya nanti trauma. Terus kemudian bullying, bertindak kekerasan, gitu ya. Mungkin diceplek, kemudian dicekot, dipukul, begitu ya. Nah ini tema-tema yang sering terjadi pada orang tua, yaitu panggilan yang merendahkan. Tidak mau makan, kemudian orang tua mengatakan begini, si keriting gitu, mau makan dasar hitam, gitu. Dasar bengkring gitu. Itu adalah memberikan label. Itu termasuk bullying. Nah, ya bunda. Itu akan membuat anak itu merasa rendah diri. Percaya dirinya itu betul-betul drop. Siapapun tidak ada yang mau kalau dipanggil dengan panggilan yang merendahkan. Kalau anaknya gendut ya si gendut. Kalau anaknya keriting ya keriting gitu. Anaknya hitam ya si hitam. Itu apalagi kalau misalnya nggak mau ngerjakan tugas itu PR kemudian nggak mau makan, goblok, sudah goblok nggak mau makan. Nah, itu adalah termasuk bullying, panggilan yang merendahkan. Kemudian sibling rivalry gitu ya, membandingkan dengan kakaknya, itu lo lihat kakakmu makan, mau makan banyak, kamu dasar anak nakal gitu. Anak itu akan merasa kecil, merasa dirinya nggak berharga. Gitu. Lihat tuh anak tetangga, teman-temanmu semuanya pada mau makan. Hal itu dapat mengakibatkan anak kita tuh menjadi gagap. Mau ngomong aja sudah susah banget, takut gitu tadi. Ya, itu adalah yang sering terjadi ya, yang kita tanpa sadari. Mungkin itu dulu itu tindakan itu dulu dilakukan oleh orang tua yang terbawa ya oleh kita gitu ya dalam mengasuh anak, karena kan memang tidak ada sekolahnya orang tua begitu ya, apalagi zaman saya dulu sama sekali ya nggak ada. Tapi ya kita bisa belajar dari, kalau zaman dulu saya itu kan ada Nova, ada buku gitu ya, cari buku cerita ya sambil membaca. Nah, seperti itu. Next Mbak Rizky. Nah, kemudian untuk yang pengendalian emosi diri. Pengendalian emosi diri dalam mindful parenting ya, ayah bunda ya. Mungkin tadi disampaikan sama Bu Meli ya. Apabila orang tua itu sudah mempraktekkan dimensi 1, sudah mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap apapun yang terjadi pada anaknya, yang ingin disampaikan anaknya, kita benar-benar mendengarkan dengan baik, dengan bicaranya dengan empati, gitu ya.
Kemudian tidak melakukan penghakiman ya. Kalau anaknya nggak mau makan ya sudah, ibunya kreatif dicoba makanan-makanan lain begitu ya. Berkali-kali berulang-ulang ya. Itu pasti nanti orang tuanya itu akan mampu untuk mengendalikan emosi gitu ya. Jadi praktek dimensi 1 dan praktek dimensi 2 itu punya dampak begitu ya, Ayah Bunda, untuk mampu mengendalikan emosi. Nah, di sini saya juga mengutip apa yang dikatakan oleh William Pop and William. Orang tua itu perlu punya kecerdasan emosional. Bagaimana melakukan pengendalian diri. Ya, pengendalian diri, kecerdasan emosional yang baik, itu akan men-trigger proses evaluasi secara otomatis yang menuntun dan penetapan perilaku baik. Begitu ya. Nah, kematangan emosional orang tua akan sangat berpengaruh kuat pada kematangan emosi anak di masa depan. Kalau orang tuanya itu sering marah, kemudian sering menghajar kita, maka anak-anak kita itu mesti akan menjadi anak-anak yang bermasalah di lingkungan. Karena dia menyaksikan bagaimana perilaku orang tuanya dan dia menganggap begitu ya, bahwa kalau dia marah dan dia bisa berbuat kekerasan itu adalah hebat. Itu yang salah. Yang harus dibenarkan oleh anak-anak, oleh orang tua dalam memberikan contoh bagaimana orang tua itu sabar dan mampu mengendalikan emosi diri. Next. Nah, sekarang dalam pengasuhan bagaimana nih, Ayah Bunda? Pengendalian emosi itu mampu mengelola amarah. Makanya kan Bu Meli katakan sabar gitu ya, sabar. Sehingga orang tua itu akan menjadi orang tua yang bijak atau orang tua yang asertif pada saat marah. Orang tua yang bijak itu akan marah yang asertif, artinya tepat kadarnya. Ya nggak perlulah harus meluap-luap begitu. Apalagi gitu ya, kalau marah-marah itu sebagai pelampiasan karena ayah bundanya sedang ada masalah di kantor gitu ya. Kemudian caranya ya, caranya memarahi anak itu ya diajak duduk dulu. Anak biar pulang dulu apa sudah tenang dulu. Kemudian baru diajak bicara. Apa yang kamu lakukan itu salah. Itu caranya. Kemudian sasarannya gitu ya. Tadi saya katakan, jangan sampai orang tua marah karena diperlakukan apa namanya? Karena dimarahi bosnya gitu ya. Ya, karena ada masalah di kantor, kemudian anak yang mungkin menyampaikan sesuatu yang membuat kita marah ya. Jadi itu sebagai sasaran aja, sebagai pemicu aja gitu ya. Nah, itu adalah salah sasaran. Gitu. Harusnya ayah bunda itu marah yang benar kepada orang di kantor atau menyampaikan merespon yang baik kepada atasan kalau kita dimarahin atasan. Tapi karena tidak berani, anaknya yang kena. Ya. Nah, ini salah sasaran. Kemudian waktunya. Ya, tunggu dulu gitu, jangan langsung gitu ya. Tunggu sampai tenang dulu, minggir dulu ya. Baru ya. Marah itu boleh nggak? Boleh. Ya, karena marah itu kan apa yang kita sampaikan itu kan menyampaikan sesuatu ini tidak baik dan kita ingin menjadi lebih baik. Yang tidak boleh itu marah-marah gitu. Jadi ekspresi yang terlalu meluap-luap itu yang tidak boleh gitu ya. Ya, ayah bunda. Nah, ini hasil survei yang dilakukan oleh KPAI ya. KPAI itu melakukan pada saat pandemi ini tahun 2020 ya.
dilakukan survei terhadap anak, 5.000 anak lebih bahkan gitu ya. Hasil surveinya menunjukkan 60% orang tua itu melakukan kekerasan fisik. Ya, fisik itu yang tadi saya katakan, bisa dipukul gitu ya, bisa dijewer gitu ya, bisa dicetot gitu ya. Kalau zaman saya dulu tuh sering dicetot saya. Nah, gitu ya. Itu 60%. 70% orang tua melakukan kekerasan emosional. Kekerasan emosional itu yang ngamuk. Gitu. Ngamuk, ngata-ngatain, banding-bandingin. Ya. Itu sebetulnya kekerasan emosional yang dilakukan oleh orang. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang tua itu seharusnya adalah menjadi pribadi yang responsif, asertif, bijaksana. Bukan orang tua yang pribadinya reaktif gitu ya. Gampang marah gitu, sedikit-sedikit marah gitu. Dan anak yang menjadi sasaran. Nah, coba chatting ya, ayah bunda. Kira-kira ayah bunda itu masuk yang mana? Masuk yang pribadi yang reaktif atau pribadi yang responsif? Silahkan chatting. Bisa ya buat refleksi diri begitu ya. Silahkan. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas atau pelan ya? Jelas, jelas, Bu. Oh, jelas ya. Oke. Ya. Nggak ada yang chat ya? Mungkin buat peserta bisa ditulis di kolom chat itu tadi kan Bu Yusi tanya, Bunda-bunda reaktif atau responsif? Ayo ngaku. Ya. Tulis di chat ya Bunda, itu ada kolom chat bisa ditulis. Biar bisa menjelaskan, menguatkan kembali hasil survei sepertinya kali ya Bu Yusi ya. Iya. Ya kalau enggak berarti oh ya aku responsif gitu. Oh, mudah-mudahan responsif. Gitu. Ya kan be positif begitu ya Mbak Yudi. Iya, iya. Iya benar-benar. Silakan sesuai chat saya lanjutkan ya. Biar nanti waktunya cukup. Baik. Berikutnya next. Nah, ayah bunda kan pastinya kepingin tahu gitu ya. Dampaknya itu anak kalau sering dibentak atau dimarahin orang tua itu apa? Ya, ya ini coba aja rasakan. Pertama, anak yang sering dibentak itu pasti dia tidak mau mendengarkan orang tuanya. Begitu tahu orang tuanya marah, dia keluar. Enggak, saya enggak mau dengerin, mending saya keluar. Padahal belum tentu orang tuanya mau marah, gitu ya. Daripada gua dapat marah, mending gua pergi aja deh. Anak merasa tidak berharga. Saya ini sedikit-sedikit dimarahin, sedikit-sedikit dimarahin. Apa saya itu bukan anaknya sih, gitu ya. Terus yang ketiga, membentak itu salah satu bentuk dari penindasan. Yang tadi saya katakan kekerasan emosional gitu ya terhadap anak. Ya. Kemudian akan merenggangkan hubungan antara orang tua dan anak. Ya, anak hanya kalau perlu-perlu aja lah dekat dengan orang tua. Ya, kalau enggak daripada rasanya apa yang aku lakukan semua salah. Bapak Ibu ini kalau tidak memarahi saya kok kayaknya belum puas. Sarapan paginya kok marahin saya. Jadi merenggangkan hubungan antara orang tua dan anak. Anak tidak mau menghormati orang tua. Ya. Bagaimana mau menghormati orang tuanya sukanya marah-marah. Ya. Kemudian menciptakan perilaku anak yang agresif. Karena anak itu kan Bu Meli bilang ya, anak itu peniru ulung. Orang tuanya senangnya marah-marah, senangnya ngamuk gitu ya.
Ya tadi yang saya sampaikan bahwa anak itu meniru, bahkan kalau bisa marah, bisa ngamuk itu merasa dirinya hero gitu ya, hebat gitu. Karena itu yang dia lihat gitu ya. Jadi dengan siapapun dia akan bersikap seperti itu. Sedikit-sedikit marah. Kalau sudah marah rasanya puas gitu ya. Terus kemudian menurunkan kepercayaan diri anak. Gitu ya. Tadinya sudah misalnya nilainya Bu Meli cerita apa ya? Mungkin ngomong cerita si Matthew ranking 23 dari 25 anak gitu ya. Itu kan kalau dimarahin akan semakin anjlok gitu ya. Tapi kalau anak itu dibesarkan, dimotivasi, oh kamu hebat ternyata udah 23 gitu ya. Kasih ya itu ya ya. Jadi harus dimotivasi anak itu untuk membangun percaya dirinya. Nah, membangun percaya diri anak itu bukan dengan dimarahin, tetapi dimotivasi. Dimotivasi dan diberi contoh bagaimana orang tuanya itu berperilaku. Next. Nah, ini ya, Ayah Bunda, tadi itu hasil survei yang dilakukan oleh KPAI tadi. Itu ternyata sebagian besar itu yang melakukan kekerasan adalah bunda. Karena apa? Karena bunda yang dekat dengan anak-anak. Nah, kita juga menyadari ya, mungkin bunda itu bukan marah, hanya ingin marah saja. Mungkin karena bunda itu letih gitu ya. Letih, lelah, kemudian apa namanya, beban emosinya itu sangat banyak begitu. Terus merasa dirinya baik-baik saja gitu. Sehingga sangat mudah untuk terpancing gitu ya. Emosi atas apa namanya, ketidakwajaran yang dilakukan oleh anak itu ya sedikit aja bisa marah. Nah, perlu ya ayah bunda ya, terutama bunda melihat bagaimana kondisi mental saya sebetulnya. Nah ini, kalau orang itu depresi ya, jadi kalau bahasa saya itu ransel emosinya penuh gitu. Beban emosi yang ada dalam dirinya itu penuh, ya. Maka akan dapat mengakibatkan burnout. Burnout itu apa saja gitu ya. Mudah tersinggung, ya, jengkel gitu tadi ya. Ya itu karena beban emosinya sudah sebetulnya sudah sangat penuh gitu. Mudah cemas dan banyak khawatir. Kemudian sering menangis tiba-tiba gitu ya. Merasa dirinya gagal dan tidak berharga. Itu menghakimi diri ya. Ingin menyerah dan menghilang gitu. Banyak ya, ada kasus-kasus bunda yang saya orang linglung aja gitu ya. Bahkan ada juga yang bunuh diri karena tidak kuat begitu ya. Tidak bugar ketika bangun gitu ya. Badan rasanya capek-capek di sekujur tubuh gitu ya. Lemas dan tidak ada semangat hidup gitu. Karena beban emosinya terlalu tinggi. Nah, Bunda bisa melihat ya tanda-tanda burnout nih. Semakin besar, ya itulah alarm. Alarm bahwa Bunda itu tidak sedang baik-baik saja dan membutuhkan terapi dari yang profesional gitu ya. Ya salah satu contohnya itu adalah self healing terapi dari anger management. Tapi terapi-terapi yang lain juga banyak gitu ya. Nah ini. Jadi ayah bunda bisa ya kenalin bagaimana kondisi kesehatan mental saya, apakah beban emosi saya itu sekarang ini penuh atau saya itu sekarang ini dalam kondisi yang bahagia, tidak ada beban gitu ya. Sehingga bisa apa namanya, mengasuh anak itu dengan baik. Next, Mbak.
Next, Mbak. Nah, oleh karena itu mungkin perlu apa sih sebetulnya marah gitu. Tadi saya katakan ya, apakah kita tidak boleh marah sih, Bu Sri? Boleh. Siapa bilang nggak boleh ya? Boleh kalau itu demi kebaikan gitu ya. Marah itu kan salah satu bentuk dari emosi, karena emosi itu kan ada yang positif, ada yang negatif gitu ya, Bunda ya. Iya. Nah, kalau yang negatif itu ya, itu yang di dalamnya meliputi ya ada brutal, ada ngamuk, ada benci, marah besar, ada jengkel, ya, kesal hati, terganggu, rasa pahit, tersinggung. Nah, ini goleman, ya, bertindak kekerasan, kebencian patologis terhadap seseorang gitu ya, benci banget gitu ya. Itu adalah marah. Nah, sekarang ayah bunda juga kalau misalnya merasakan ya ada ciri-ciri tadi, perlu melihat sumbernya di mana sih saya ini. Apakah suami yang terlalu mengekang, suami yang terlalu memonitor pengeluaran, tidak memberikan kebebasan kita untuk mengatur keuangan dengan baik begitu, atau kemudian anak yang sangat nakal begitu ya, yang tidak kita sadari bahwa kenakalan anak itu karena ketidakmampuan kita dalam eh, apa namanya mengasuh anak dengan baik gitu. Atau lingkungan gitu ya, lingkungan kantor yang katakanlah yang negatif yang selalu mencari kesalahan teman sekerjanya atau yang saling apa namanya ya menginginkan prestasi yang semakin baik bersaing begitu, atau diri sendiri gitu ya. Sebetulnya diri sendiri juga bisa mengakibatkan sumber marah ya. Kalau apa beban emosi akibat luka pengasuhan dari orang tua kita dulu itu sebetulnya numpuk sangat banyak begitu, yang itu belum di apa namanya belum dikurangin, belum dibersihkan begitu ya. Sehingga mengakibatkan depresi. Kita tidak baik-baik saja. Nah, oleh karenanya diperlukan itu namanya pengendalian emosi. Bahasa kerennya sekarang ya apa namanya anger management gitu ya. Nah, itu adalah kemampuan mengelola ragam amarah sehingga mampu marah dengan cerdas. Karena marah boleh, bukannya marah tidak boleh, tapi marah yang cerdas itu yang tadi saya katakan tepat sasaran, tepat kadarnya, tepat waktunya begitu ya. Nah, seperti itu. Karena tujuannya yaitu tadi untuk kebaikan gitu ya. Tujuan pengendalian emosi itu untuk apa? Supaya kita tuh mampu mengelola amarah yang bermanfaat, ada perbaikan gitu ya. Nah, bukan merusak diri atau merusak lingkungan. Karena tipe marah itu ya, ayah bunda, itu kan ada dua. Marah yang anger in. Kalau anger in itu adalah merusak diri kita sendiri. Kita dimarahin, kita diem aja. Tapi ke dalam diri kita yang merusak. Sehingga kita punya beban-beban emosi yang berat sekali. Kemudian ada yang anger out. Anger out itu marahin orang habis-habisan itu. Yang kena siapa? Orang lain. Lingkungan gitu. Anak buah gitu. Sedikit-sedikit dimarahin. Beban emosinya pindah ke orang lain. Dia merasa ringan gitu sudah mengeluarkan, tapi orang lain kena. Karenanya harus asertif, harus benar bagaimana dia mengendalikan emosinya itu marah dengan benar tadi. Ya, jadi itu pentingnya bahwa ayah bunda itu harus mempunyai kemampuan untuk pengendalian emosi. Begitu ya. Salah satunya kalau dengan mindful parenting ya praktekkan itu yang dimensi 1. Kalau ayah bunda sudah mendengarkan dengan baik, dengan penuh perhatian, sudah berbicara dengan empati, tidak menghakimi tapi sabar dan ikhlas senyum dulu. Tidak sebentar-sebentar marah. Nah, itu ayah bunda sudah bisa
namanya mendapatkan bonus pengendalian emosi. Tapi juga ada cara-cara lain begitu ya. Next, Mbak Rizky. Nah, manfaat daripada pengendalian emosi ya, kenapa sih kita ada dimensi 3 ini? Ini manfaatnya apa ya? Ini manfaatnya adalah kualitas pengendalian emosi yang buruk itu pada bunda itu akan rentan merusak jiwa anak. Ya kan, yang tadi saya sudah sebutkan ya. Kemudian karenanya bunda itu perlu belajar pengendalian emosi, sejatinya bunda itu sedang melakukan pencegahan nyata menutup luka pengasuhan dan jiwa anak. Itu ya. Nah, itu. Karena apa? Nanti kalau anak sering dihakimin, anak sering dimarahin gitu kan. Itu ya tadi beban emosinya itu akan menjadi ada terpatri di dalam jiwanya. Yang kemudian akan terbawa nanti dalam kehidupan dia untuk yang berikutnya. Next. Nah, sekarang bagaimana caranya ya, Ayah Bunda ya? Bagaimana caranya melakukan cara mencegah risiko bahaya akibat membentak anak. Marah ini kan yang paling sering kalau anak nggak mau makan dibentak, dimarahin. Yang pertama ya, setelah sadar ayah bunda melakukan membentak atau memarahin anak ya cepat-cepat melakukan relaksasi. Nanti saya akan berikan 2 cara ya yang paling gampang, teknik relaksasi. Kemudian menyadari kalau itu salah ya, maka segera minta maaf dan bertanggung jawab. Katakan, maaf ya nak, saya tadi cepat-cepat marah karena sedang apa itu ya, dijelasin. Aku sayang banget kok sama kamu. Jadi anak tahu kalau tadi mamahnya itu sedang ada masalah juga begitu ya. Terus kemudian mulai kembali pembicaraan dengan tenang. Begitu ya. Itu setelah semuanya tenang ya. Anak dirangkul dan kasih saya. Kemudian diceritain, aku tadi begini, begitu ya. Hindari memaksakan pembicaraan saat itu. Lagi marah kemudian mau ngomel begitu anak memberi penjelasan langsung marah lagi gitu, malah tambah marah gitu ya, itu hindari. Ya sudah, dimensi 1 kita jalankan, kita dengerin gitu ya. Jadi kita hindari. Ya udah nanti mama mau ini menenangkan dulu, nanti ya jam sekian mama sholat dulu misalnya. Ingatkan anak bahwa Anda sangat mencintainya gitu ya. Saya ingin kamu tidak melakukan itu, nah itu ayah bunda ini sangat sayang banget sama kamu gitu ya. Kenali emosi dan perasaan anak. Anak itu kan ada yang perasaannya sangat sensitif dan yang tidak gitu ya. Ya beda-beda gitu ya. Dan bicara dengan tenang. Tadi bicara dengan empati ya. Penuh kesadaran dengan empati dengan baik-baik ya. Nah, kita yang harus bisa menyesuaikan gitu kan. Anak-anaknya sudah remaja ya. Kita ngomong hal-hal yang membetulkan ketidakbaikan anak itu ya kita lihat. Misalnya kita ajak, yuk mama anterin kemana, kita makan ya, mama bosen makanan di rumah. Pada saat makan di luar itu, di restoran itu kita bisa menyampaikan. Kemarin itu mama sebetulnya tidak suka loh kamu itu berbuat seperti ini. Menurut mama seharusnya begini, begini. Nah, ya. Next, Mbak Rizky. Nah, jadi ayah bunda kalau kita sedang marah gitu ya, kemudian kita sadar gitu sesaat gitu, segera lakukan relaksasi ya. Tadi kan yang pertama kan segera lakukan relaksasi. Yang paling mudah itu tadi finger breathing ya. Jadi tarik nafas, kemudian lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Nah, kalau yang
finger breathing ini mudah dan kemudian bisa dibayangkan gitu ya. Bisa dibayangkan gitu, meskipun ayah bunda tidak usah begini, tapi bisa dibayangkan naik, tarik nafas, lepaskan, pelan-pelan tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, dengan smooth begitu. Jadi dengan tenang. Nah, itu bisa divisualisasi. Kalau yang itu yang finger breathing itu paling gampang. Kalau ayah bunda muslim ya segera cepat-cepat itu untuk wudhu gitu ya, atau kemudian sholat. Sholat menenangkan diri ya bisa saja kalau belum ada waktunya yang lain-lain ya sholat mutlak begitu ya, untuk menenangkan diri. Mohon ampunan atas kemarahannya begitu, diberikan ketenangan begitu ya, dan kebenaran dalam mengasuh anak gitu. Seperti itu. Ada lagi yang butterfly hugs ya. Ini nanti kan materinya ayah bunda dapat ya, jadi nanti bisa belajar. Kalau butterfly hugs itu ya ambil posisi yang tenang, kemudian ini dikaitkan begini, letakkan di ini, kemudian dikebak-kebakkan kayak kuku begini, sambil tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, sampai tenang gitu ya. Nah, untuk cara-cara yang lain saya kira banyak sekali ya, tipe relaksasi. Tapi yang visualisasinya paling mudah itu yaitu tadi, finger breathing. Divisualisasi gampang. Anda naik itu ya. Baik, berikutnya next. Nah, sekarang internalisasi praktek mindful parenting untuk tidak menghakimi dan pengendalian emosi diri terhadap anak yang tidak mau makan. Ini saya buatnya kan sudah lama begitu disuruh itu ya. Jadi saya tidak mengganti ya sudah, ini pokoknya adanya itu ya kita lanjut aja ya. Ini kita coba kalau misalnya yang seperti itu tuh internalisasinya bagaimana. Jadi tadi kan disampaikan ya ayah bunda ya oleh Bu Meli bahwa hari ini kita selama hari ini ya kita ada workshop, ini adalah untuk sosialisasi. Menjelaskan kepada ayah bunda ini mengenai bagaimana konsep mindful parenting. Bagaimana praktek mindful parenting itu bisa dilakukan. Nah, terus kemudian besok itu kita istirahat ya, ayah bunda kan akhir pekan kan memang banyak kegiatan keluarga begitu. Maka hari Senin kita akan mulai dengan pendampingan. Ya. Nah, pendampingan ini adalah fungsinya kalau perubahan sebuah karakter ya, ayah bunda ya, itu kan ada 3 tahap. Yang pertama adalah sosialisasi. Dari sosialisasi itu ayah bunda paham, oh ternyata konsepnya begitu. Sesudah sosialisasi, maka diperlukan namanya internalisasi. Ya kan? Nah, internalisasi praktek mindful parenting ini kita adakan dalam waktu 21 hari. Kita mulai hari Senin ya. Terus kemudian dalam selama 21 hari ini, ayah bunda akan mempraktekkan bagaimana dimensi 1 sampai dimensi 4 itu ayah bunda lakukan, terutama terhadap anak ya. Karena ini kan kadernya Yaiji ini kan sebetulnya untuk bagaimana anak itu bisa berperilaku baik, bisa berkarakter baik, bisa mau makan yang sehat dan bervariasi begitu ya. Jadi kita fokusnya ke anak begitu. Nah, nanti selama 21 hari itu. Dari internalisasi itu akan menjadi pengalaman dari ayah bunda begitu, supaya nanti pada saat ayah bunda sebagai kader gitu kan, nanti bisa menyampaikan kepada ibu-ibu yang lain gitu ya, itu berdasarkan pengalaman dari ayah bunda. Bagaimana praktek dimensi 1, praktek dimensi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya.
Nah, jadi itu. Next, Mbak. Nah, ini ya ayah bunda ya, ini contoh saja. Pasti ayah bunda juga punya ya, nanti pasti punya ya pengalaman-pengalaman yang lain. Ini saya fokus untuk di dimensi 2 dan dimensi 3 ya, tidak menghakimi dan pengendalian emosi. Kan tadi dikatakan ya, yang utama adalah tidak memaksakan. Tidak memaksakan anak pada saat tidak mau makan. Nah, actionnya apa gitu ya? Actionnya ya sebagai orang tua kita harus kreatif dalam menyusun katakanlah menu anak begitu ya, supaya anak tertarik begitu. Kemudian mengajak anak untuk makan bersama. Ya itu konsepnya adalah role model tadi. Sabar gitu ya, mampu mengendalikan emosi, tidak memarahi pada saat anak tidak mau makan gitu ya. Nah, ini prakteknya apa gitu ya. Nah, jadi misalnya ayah bunda bisa mengatur jam makan gitu ya. Ini saya kira ayah bunda sudah sangat paham sekali begitu ya. Sebagai kadernya YIC ini pasti sudah tahu semuanya ini. Jadi memberikan kegiatan-kegiatan yang variatif yang mendukung gitu intinya itu ya. Memberikan melakukan kegiatan-kegiatan kreatif yang mendukung anak itu mau makan sehingga kita tidak perlu memaksa dan kita tidak perlu marah ya intinya kan itu. Kemudian tidak melabeli anak sewaktu anak tidak mau makan, tidak usah dibilang dasar gundul gitu ya, dasar goblok begitu ya. Itu tidak perlu ya. Karena apa? Sebetulnya kan ayah bunda pasti tahu Bang bahwa apa yang disampaikan orang tua itu adalah doa gitu ya. Ya sama-sama ngomong kita doa yang baik. Ngomong yang baik. Eling lan spot. Eling itu tidak baik, waspada terhadap apa yang perlu tidak melakukan kekerasan ya terhadap anak pada saat anak tidak mau makan gitu ya. Ya bolak-balik kalau tidak menghakimi dan pengendalian emosi itu. Tapi tindakannya apa? Nah, ini nanti yang ayah bunda coba lihat tindakannya apa gitu ya. Itu yang nanti perlu dipraktekkan gitu ya pada 21 hari itu gitu ya. Kalau yang sebelah kanan, saya punya cucu ya. Bunda ya, cucu saya sekarang ini umurnya 2 tahun, 2,5 tahun ini sekarang lagi tidur tuh di kamar. Nah, anak saya bekerja, ya kan, pulang ya sudah malam, tapi dia masuknya sih siang ya. Anak saya yang nomor 2 ini yang bersama saya itu dia dokter spesialis konservasi gigi di RSUD Mampang Perapatan. Saya tinggal di Serpong sehingga sampai rumah itu ya sudah jam 8, jam 9 gitu. Baru saya setiap hari ya menemani cucu saya gitu ya, melihat kalau mbaknya nggak benar ya saya betulin. Jadi ini yang saya lakukan ya. Saya meskipun saya yang ya, sebetulnya juga sudah lelah, tapi saya senang. Saya kreatif gitu ya, membuat menu buat cucu saya gitu. Hari ini aku buatin skutel, besok kita buatin apa namanya puree gitu. Kapan lagi saya buatin apa gitu ya. Yang saya variasi gitu. Kemudian supaya anak saya, cucu saya mau makan kangkung gitu, saya nanam kangkung. Waktu nanam ya saya ngajak dia, yuk tanam gitu. Waktu sudah tumbuh besar saya panen gitu ya, dia ikut panen, yuk kita masak begitu ya. Jadi kreativitas itu perlu harus diciptakan. Kemudian mencoba berbagai macam makanan begitu ya, ya mencoba harus sabar. Anak itu saya misalnya buat omelet gitu. Rasanya beda hari ini dengan kemarin gitu. Pasti cucu itu pasti bilangnya begini, ya gitu kan. Nah itu dicoba sekali nggak mau, dilepeh nggak apa-apa.
nanti dicoba lagi, dilepeh lagi nggak apa gitu ya. Lama-lama setelah kelima mau gitu ya. Jadi anak itu juga perlu waktu begitu ya untuk menyesuaikan cita rasanya. Jadi itu adalah praktek dari pengendalian emosi. Kadang-kadang sebelum waktunya makan gitu saya nyetel itu ya katakanlah videonya Cocomelon gitu yang pas anak-anak makan gitu ya, makan dengan lahap gitu atau Cocomelon atau Super Jojo atau apa itu yang disukai anak-anak itu. Nah, sesudah itu selesai ditutup terus makan, "Yuk makan," kayak Jojo gitu ya. Jadi banyak berkreasi sebagai orang tua gitu ya. Tidak diberi banyak minum sebelum dan pada saat makan, ya sebutuhnya saja gitu. Ya, jadi, mengatur menu yang bervariasi itu, sangat diperlukan. Kalau anak tahu anak makannya kurang kan, kalau kita kan udah dibilangin, kalau lebih dari 30 menit itu anak pasti akan di-mood. Saya perhatiin banget itu bener ya yang Bunda, sudah 30 menit dia belum selesai pasti di-mood. Kalau saya tutup aja, udah jangan diterusin gitu. Nah nanti habis itu saya kasih, buah kayak atau dikasih camilan gitu ya. Nah itu, seperti itu. Jadi kita harus tahu bagaimana, kondisi anak kita makan. Buku-buku dongeng juga saya mencoba untuk anak saya suruh, "Kamu cari buku dongeng yang tentang makan," gitu, yang anak-anak hebat karena makan gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu untuk anak mau makan yang mendukung itu ya kita harus usahakan gitu ya. Kemudian anak harus dibebaskan untuk mencoba makanan. Misalnya makan mie gitu ya, mie apa, makan spaghetti atau makan apa gitu, dia coba makan sendiri terus berantakan nggak karu-karuan, ya biarin. Ya nggak apa-apa, tapi dia senang menikmati dia bisa makan sendiri seperti orang dewasa itu dia. Makan semua makanan harus dicobakan, yang kita makan dia harus dicobakan, makan tempe ternyata dia suka, ya nggak apa-apa. Makan tahu ternyata dia suka, kadang-kadang dicoba variasi-variasi yang lain. Pokoknya semua yang kita makan harus dicoba, kita membuat yang porsinya kecil. Ya, ayah bunda ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti ayah bunda bisa mempraktekkan begitu ya, selama pendampingan itu ya. Kalau yang nggak punya anak kecil ya mungkin nanti kita diskusikan lah begitu ya. Atau praktek-praktek apa ya 5 dimensi itu yang ada di dalam keluarga.